Saat ini kita hidup di dunia yang serba digital, di mana hampir setiap aktivitas kita berhubungan dengan teknologi dan internet, mulai dari berkomunikasi, berbelanja, hingga mengakses layanan perbankan. Semuanya melibatkan data digital yang perlu dilindungi. Kriptografi adalah salah satu solusi di mana sistem itu dapat digunakan untuk memastikan informasi kita tetap aman dan tidak mudah disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknologi ini memberikan lapisan keamanan tambahan, terutama dalam hal menjaga privasi percakapan, seperti pada aplikasi chat hingga transaksi keuangan yang bersifat sangat pribadi. Kemudian kita masuk ke tabel konten pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai pengenalan kriptografi, kemudian kerahasiaan data, tantangan, peran kriptografi, penerapan kriptografi, dan cara kerja kriptografi. Apa itu kriptografi? Istilah kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kriptos, yang berarti sembunyi atau rahasia, dan krepin, yang berarti menulis. Secara harfiah, kriptografi berarti menulis rahasia, atau menulis dalam bentuk tersembunyi. Jadi, kriptografi merupakan ilmu dan seni menyembunyikan informasi yang akan mengamankan data dengan mengubahnya menjadi kode rahasia. Tujuan adanya kriptografi adalah agar hanya pihak tertentu saja yang bisa membaca informasi tersebut. Contohnya seperti pesan rahasia yang hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki kunci khusus. Mengapa sih kriptografi itu penting? Kriptografi penting dalam menjaga kerahasiaan informasi. Di era digital, kita sering berbagi data pribadi dan sensitif, seperti informasi keuangan dan percakapan pribadi melalui internet. Kriptografi menjaga informasi ini agar hanya bisa diakses oleh penerima yang dituju. Kemudian, kriptografi berguna untuk memastikan integritas data. Selain menjaga kerahasiaan, kriptografi memastikan data tidak berubah atau dirusak selama pengiriman. Metode seperti hashing memungkinkan penerima memverifikasi bahwa data yang diterima sesuai dengan data yang dikirim tanpa perubahan. Kemudian untuk mengautentikasi identitas pengguna, kriptografi memungkinkan verifikasi yang menunjukkan identitas pengguna itu benar. Kemudian dalam transaksi online atau komunikasi antar pihak, kriptografi membantu mengonfirmasi bahwa pengirim atau penerima data adalah pihak yang benar, dan kriptografi dapat mencegah penyadapan dan peretasan. Teknologi kriptografi membuat data lebih sulit diakses oleh peretas, dan dengan metode enkripsi yang kuat, data yang berpotensi dicegat oleh pihak ketiga tetap tidak terbaca dan aman. Kemudian masuk ke materi kerahasiaan data. Kerahasiaan data berarti menjaga informasi pribadi dan sensitif agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Data penting yang perlu dirahasiakan bisa berupa informasi keuangan seperti nomor rekening bank, kartu kredit, atau detail transaksi. Kemudian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi identitas lainnya. Serta percakapan pribadi seperti chat, email, atau komunikasi lainnya yang bersifat pribadi. Kerahasiaan data membantu menjaga privasi individu, karena tanpa perlindungan yang tepat, informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, kerahasiaan data juga dapat mencegah penipuan. Dengan menjaga kerahasiaan informasi keuangan, kita dapat mengurangi resiko penipuan dan pencurian identitas. Menjaga kerahasiaan data juga dapat membangun kepercayaan. Biasanya kan dalam hubungan bisnis, pemasukan kerahasiaan data itu dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu percaya kita untuk melakukan sesuatu gitu.
Terus pelanggan juga lebih cenderung bertransaksi dengan perusahaan yang dapat melindungi informasi mereka. Dan jika suatu data itu bocor, hal itu bisa menyebabkan kerugian besar. Contohnya, jika informasi bank kita bocor, orang lain bisa melakukan transaksi tanpa seizin kita. Nah, kriptografi itu memastikan informasi sensitif tetap aman dan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tantangan dalam menjaga kerahasiaan data yang dapat terjadi di era ini adalah yang pertama, pencurian data. Hal ini terjadi ketika orang yang tidak bertanggung jawab berhasil mengambil informasi pribadi kita, seperti data keuangan atau data penting lainnya. Mereka bisa melakukannya dengan cara menipu melalui email atau menggunakan perangkat lunak yang berbahaya. Mungkin bisa melalui link juga. Nah, tantangan yang lain adalah intersepsi atau penyadapan. Penyadapan itu biasanya adalah saat orang lain bisa mendengarkan atau membaca komunikasi kita tanpa izin. Misalnya, percakapan kita di aplikasi pesan atau email bisa disadap oleh pihak ketiga yang ingin mengetahui informasi kita. Kemudian ada juga tantangan pengubahan data. Hal ini terjadi ketika data kita diubah tanpa izin. Contohnya jika seseorang mengubah jumlah uang dalam transaksi kita, sehingga bisa menyebabkan kesalahan dan kerugian. Jadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerahasiaan data adalah dengan selalu menggunakan sistem keamanan terbaru untuk melindungi data kita. Contohnya seperti aplikasi pesan seperti WhatsApp, itu kita menggunakan enkripsi end-to-end yang membuat percakapan kita hanya bisa dibaca oleh orang yang kita tuju. Kemudian belajar tentang keamanan data, kita harus tahu cara mengenali email dan pesan yang mencurigakan. Kemudian kita juga harus menggunakan kata sandi yang kuat dan cara menggunakan teknologi enkripsi yang benar. Kemudian peran kriptografi. Kriptografi bekerja dengan mengunci data menggunakan kode atau algoritma khusus, sehingga informasi tersebut hanya bisa dibuka oleh orang yang mempunyai kunci yang benar. Jadi metode ini tuh mirip kayak kunci pintu dan hanya yang punya kunci yang bisa membukanya. Nah, kriptografi ini bukan hanya melindungi data, tapi juga memastikan bahwa data tetap asli dan tidak bisa diubah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kriptografi ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Dan beberapa peran utamanya adalah yang pertama, untuk keamanan komunikasi. Kriptografi sangat penting untuk menjaga keamanan komunikasi, terutama dalam aplikasi chat seperti WhatsApp. Ketika kita mengirim pesan, kriptografi menerapkan enkripsi end-to-end, yang berarti pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Jadi tidak ada pihak ketiga termasuk penyedia layanan yang dapat mengakses isi pesan tersebut. Proses ini melibatkan pengubahan teks biasa menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dengan menggunakan kunci enkripsi. Dan hanya penerima yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengubah kembali suatu kode menjadi teks asli. Nah, dari itu percakapan pribadi kita itu akan tetap aman dari penyadapan dan intersepsi. Kemudian yang kedua adalah untuk perlindungan transaksi keuangan. Dalam dunia digital saat ini, transaksi keuangan semakin sering dilakukan secara online. Nah, kriptografi memainkan peran krusial dalam melindungi informasi keuangan seperti nomor kartu dan data bank. Dengan enkripsi, data sensitif ini dikirimkan dalam bentuk terenkripsi, jadi dalam bentuk kode yang tidak dapat dibaca oleh
manusia secara langsung. Nah, sehingga jika ada pihak yang mencoba mengakses data tersebut secara ilegal, mereka hanya akan mendapatkan informasi yang tidak berarti. Selain itu, metode kriptografi seperti SSL itu digunakan untuk membuat koneksi aman antara pengguna dan situs web, sehingga memastikan bahwa informasi keuangan tetap terlindungi selama proses transaksi. Nah, yang ketiga adalah untuk keamanan data pribadi. Banyak dari kita yang menyimpan data pribadi di perangkat kita atau di layanan cloud seperti foto, dokumen, atau informasi penting lainnya. Nah, kriptografi ini digunakan untuk melindungi data dengan menginskripsi informasi sehingga hanya pemilik yang dapat mengaksesnya. Misalnya, banyak layanan penyimpanan cloud menawarkan inskripsi data sebelum disimpan dan saat ditransfer sehingga data tetap aman dari akses yang tidak sah. Dalam hal ini, kriptografi itu berfungsi sebagai lapisan pelindungan tambahan yang menjamin bahwa meski perangkat atau akun kita diretas, data kita tetap tidak dapat diakses oleh pihak lain. Kemudian yang keempat adalah autentikasi identitas. Di berbagai platform, kriptografi memungkinkan proses autentikasi identitas yang aman. Saat kita masuk ke akun online atau melakukan transaksi, kriptografi ini biasanya memastikan bahwa kita adalah pengguna yang sah. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan melalui penggunaan kata sandi yang diinskripsi atau melalui metode autentikasi dua faktor. Dalam autentikasi dua faktor, pengguna harus memasukkan sesuatu yang mereka tahu, seperti kata sandi atau sesuatu yang mereka miliki itu yang biasanya dikirim melalui SMS kode-kode gitu. Nah, dengan cara ini, kriptografi membantu mengurangi resiko penipuan dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data atau layanan tertentu. Kemudian yang kelima adalah keamanan jaringan. Dalam lingkungan perusahaan, komunikasi antar sistem seringkali beresiko jika tidak dilindungi. Nah, kriptografi membantu melindungi data yang ditransmisikan di jaringan internal dan eksternal. Kemudian mencegah akses tidak sah dari pihak luar. Metode enskripsi dan penggunaan VPN biasanya itu digunakan untuk menciptakan koneksi aman yang menyembunyikan data dari pengintaian. Nah, hal itu penting dalam operasi bisnis termasuk komunikasi antara server dan pengguna sehingga antara berbagai aplikasi dan database itu datanya aman. Kemudian yang keenam adalah untuk sertifikat digital dan tanda tangan elektronik. Sertifikat digital dan tanda tangan elektronik itu bagian integral dari transaksi online yang aman biasanya. Nah, sertifikat digital berfungsi sebagai identifikasi untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi adalah sah dan terpercaya. Nah, kriptografi digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi, memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani tidak diubah setelah penandatanganan. Hal ini sangat penting dalam transaksi hukum dan bisnis, di mana keaslian dokumen harus dijaga untuk mencegah penipuan. Kemudian masuk ke contoh penerapan kriptografi. Beberapa penerapan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang itu contohnya melalui aplikasi chat atau kirim pesan. Nah, biasanya kan banyak di aplikasi chat seperti WhatsApp itu menggunakan kriptografi untuk menjaga privasi percakapan. Yang biasanya fitur end-to-end. Nah, itu hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Kemudian banyak layanan email yang juga menggunakan kriptografi untuk menginskripsi email yang dikirim dan diterima. Nah, hal itu memastikan bahwa konten email tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Kemudian yang kedua, dalam transaksi keuangan online. Saat berbelanja atau melakukan transaksi perbankan online,
Kriptografi biasanya melindungi informasi keuangan kita. Misalnya saat kita memasukkan nomor kartu kredit. Nah, data tersebut itu dienkripsi untuk memastikan bahwa informasi kita tidak jatuh ke tangan yang salah. Kemudian yang nomor 3, perlindungan data pribadi. Kriptografi itu biasanya digunakan untuk melindungi data pribadi yang disimpan di perangkat atau cloud. Misalnya, data yang tersimpan dalam aplikasi kesehatan atau keuangan seringkali dienkripsi untuk melindungi informasi sensitif seperti riwayat kesehatan atau saldo rekening bank. Banyak juga perangkat termasuk ponsel atau laptop yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Biasanya yang memasukkan password itu. Nah, jika perangkat hilang atau dicuri, data itu tetap aman karena hanya bisa diakses oleh kunci yang tepat. Jadi kalau misalnya HP atau laptop kita dicuri itu, data tetap aman selama pencurinya tidak bisa menemukan password yang sesuai. Kemudian yang keempat, keamanan jaringan. Biasanya itu di lingkungan perusahaan, kriptografi digunakan untuk melindungi komunikasi antar sistem dan perangkat. Nah, perusahaan-perusahaan juga kadang ada yang menerapkan VPN yang menggunakan enkripsi. Jadi data itu ditransmisikan melalui jaringan publik tetap aman dari penyadapan. Kemudian yang kelima, sertifikat digital. Digunakan untuk memverifikasi identitas website dan organisasi. Jadi saat kita mengunjungi website yang aman, misalnya yang dimulai dari HTTPS, lah itu berarti itu website tersebut menggunakan kriptografi untuk menskripsi data yang dikirim antara browser dengan server. Jadi kita juga harus melihat link kalau misalnya HTTPS itu aman ya. Kemudian yang keenam, penyimpanan data yang aman. File dan dokumen yang sensitif seperti kontrak atau data karyawan dapat dienkripsi untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Dengan menggunakan software enkripsi, kita dapat memastikan bahwa hanya orang yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengakses data tersebut. Kemudian yang ketujuh, pelindungan dalam cloud computing. Banyak layanan cloud yang menawarkan enkripsi sebagai bagian dari keamanan data. Dengan menenskripsi data sebelum mengunggahnya ke cloud, pengguna dapat memastikan bahwa data mereka tetap aman, meskipun layanan cloud tersebut mengalami pelanggaran keamanan. Kemudian yang ke-8, tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen elektronik. Nah, hal ini tuh biasanya sangat penting dalam transaksi bisnis dan dokumen hukum, di mana keaslian dan integritas dokumen harus dipastikan. Kemudian yang ke-9, autentikasi dan verifikasi identitas. Banyak situs web dan aplikasi menggunakan kriptografi untuk autentikasi pengguna, termasuk penggunaan kata sandi yang dienkripsi dan autentikasi dua faktor pada sistem login untuk menambah lapisan keamanan. Nah, contoh cara kerja dari kriptografi itu misalnya yang di WhatsApp. Itu kan menggunakan enkripsi end-to-end. Nah, biasanya diterapkan untuk menjamin bahwa hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat membaca isi pesan tersebut. Contoh cara kerjanya itu ketika pengguna mendaftar di WhatsApp, aplikasi akan menghasilkan dua jenis kunci untuk setiap pengguna, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik ini itu dapat dilihat oleh orang lain dan digunakan untuk menenskripsi pesan yang akan dikirim ke pengguna. Sedangkan kunci private disimpan di perangkat pengguna dan tidak pernah dibagikan. Banyak pengguna yang memiliki kunci ini yang bisa mendeskripsi pesan. Misalnya, pengguna A ingin mengirim pesan, "Halo, apa kabar?" ke pengguna B. Nah, WhatsApp itu di perangkat A menenskripsi "Halo, apa kabar?" menggunakan kunci publik
pengguna B. Jadi intinya itu hal apa kabar ini itu diubah menjadi kode yang tidak bisa dibaca. ke server pengguna B. Kemudian pesan transkripsi atau biasanya itu yang disebut ciphertext, yaitu kode yang tidak dapat dibaca itu dikirim ke server WhatsApp. Nah, server WhatsApp ini hanya meneruskan ciphertext tanpa bisa membacanya dan mengirimkan ke perangkat pengguna B. WhatsApp di perangkat B itu menerima ciphertext itu dan menggunakan kunci private pengguna B untuk mendeskripsinya menjadi kata-kata yang dikirimkan oleh pengguna A. Jadi hanya perangkat pengguna B yang dapat membaca pesan tersebut. Jadi dengan enskripsi end-to-end ini itu percakapan di WhatsApp menjadi sangat aman karena tidak ada pihak ketiga termasuk WhatsApp yang bisa membaca pesan di antara dua perangkat. Nah, sekian materi dari saya.